Wa ta'ziyatu lugatan at-tasliyah liman usiba aitusbiruhu. Aitasbiruhu ya. Ta'ziyah itu secara lugat adalah menghibur kepada orang yang kena musibah, mensabarkan atau mengajak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata lillah indal istita'ah fi syahri Dzulhijjah wa amarna bitadhiyah indal wus'ah wa hasa alaina bisyaumi asyri Dzulhijjah wa tarwiyah wa yaumi arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala man nasakhat syari'atuhu jami'a syara'i sabiqah wa tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama yang saya hormati seluruh pengurus DKM Takmir, keluarga besar Masjid Jami Al-Ittihad Perumahan GTR, para guru, para asatidz, para imam dan seluruh jamaah. Tidak lupa jamaah-jamaah rekan-rekan dari luar GTR, yang dari Gandaria, yang dari Taman Sari, Serang dan sekitarnya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah. Walhamdulillah, sumalhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya Allah limpah curahkan kepada junjungan alam paduka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Baik para jamaah sekalian, melanjutkan bahasan yang kemarin belum selesai itu ya, setelah menguburkan mayit terakhir diperintahkan bahwa kuburan itu diratakan, nggak boleh dikasih tanda bangunan ya, tidak boleh dikasih bangunan, tidak boleh ditembok ya, tidak boleh dikasih adukan, gitu ya. Apalagi dibangun tempat bangunan di atasnya, tempat berteduh, nggak boleh, kecuali tempat berteduhnya bukan di atas kuburan tapi di sampingnya, itu pun kalau ada tujuan untuk baca-baca dan lain sebagainya. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, nafa'ana bi wa bi ulumi kama nafa bi aslihi, Allahumma amin ya rabbal alamin. Wala ba'sa bil bukai alal mayyiti, wala ba'sa ay la azaba, tidak menjadi mengapa, tidak akan disiksa, bil bukai dengan tersebab menangis,
alal mayyiti kepada mayit. Biasanya kalau ada orang meninggal, maka orang-orang terdekatnya akan berduka, akan bersedih. Maka ketika seseorang berduka, bersedih, maka kemungkinan besar ekspresi rasa sedih dan duka tersebut dikeluarkan dengan cara menangis. Saudara kita, orang tua kita, keluarga kita ada yang meninggal, biasanya kan banyak yang menangis, apalagi perempuan ya. Perempuan misalnya suaminya meninggal, nangis, sedih. Udah seminggu mah udah dangdan menor lagi gitu. Apalagi bapak-bapak nangisnya sebelah mata. Yang sebelah nangis, yang sebelah lagi nengokin yang lain, mana ini yang agak cakepan dikit. Bagaimana itu? La ba'sa, tidak apa-apa. Kalau menangisi mayit nggak apa-apa, tidak akan disiksa mayit. Ya, jangan orang lagi ngelampiasin kesedihannya karena keluarganya, anaknya atau siapa meninggal. Jangan nangis, ntar mayitnya disiksa. Jangan antepin ya orang nangis. Ntar disiksa mayitnya, ikhlasin. Kayak orang benar, kayak orang ngerti. Padahal salah, nggak apa-apa. Manusiawi, masa orang nangis ditahan-tahan? Ya kan, sedih itu ya jangan ditahan. Nangis biar lega. Kita jangankan ada yang meninggal, keluarga kita ada problem, kita belum dapat solusi aja, kadang kita sedih, kadang kita nangis. Bapak-bapak keluar dari rumah ke belakang dapur sendirian nangis aja, besok gimana ini cari duit, mana bocah harus daftar ulang, mana angsuran motor, puyeng nangis kan begitu ya. Boleh saja, kenapa enggak, agak legaan dikit ya kan. Iya, yang penting nggak ada yang tahu. Orang yang tahu kan malu itu. Cengeng ya gitu. Padahal air mata laki-laki itu lebih jujur ketimbang air mata perempuan. Nggak apa-apa ya menangis. Bil bukai alal mayyit. Ayyajujul buka'u alaihi qabla maut wa ba'dahu. Jadi boleh menangisi mayit sebelum mayit itu meninggal dan setelah mayit meninggal. Mau meninggal kan sedih, biasanya keluarganya pada nangis. Nggak bisa ditahan. Jangan diomelin, diam, berisik. Orang mau mati susah. Jangan, biarin aja menangis. Wa ba'dahu atau setelah meninggalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begini, menangis keluarga. Ada yang sampai pingsan, itu kan di luar kemampuan dia. Emang dia pengen pingsan, emang dia pengen sedih, kan dia nggak mau. Saking cintanya, saking dekatnya ikatan batinnya, banyak itu keluarga itu sampai sedihnya sampai pingsan. Murid yang sangat cinta sama gurunya meninggal sampai pingsan, itu banyak seperti itu. Emang ada murid gurunya meninggal ketawa-ketawa, itu murid durhaka itu. Ya, guru gua meninggal asik, gua kagak ada yang ngomelin lagi. Murid durhaka. Kan ada juga kalau murid-murid itu benci sama guru. Di sekolah mah ada itu. Kalau di pesantren mah nggak ada. Di sekolah itu, gua mau gedeg banget guru matematika katanya. Gedeg banget sama guru fisika. Makanya kalau di sekolah ikatan murid dan guru itu boleh dibilang sangat tipis, bahkan hampir tidak ada ketika pendidikannya selesai. Beda dengan di pesantren. Kalau di pesantren walaupun sudah keluar, sudah selesai, hubungan jalinan dengan guru itu terus terjalin gitu. Walaupun sudah meninggal, gurunya sama anaknya lanjut terus. Kalau sekolah, udah lulus sekolah, biar gurunya masih pada hidup, kayak lebaran ya jarang yang pada sowan. Ketemu ya seketemu-ketemunya aja gitu. Nggak, ikatan murid dan guru itu kurang. Kalau dibilang nggak ada sih mungkin masih ingat dia guru saya. Masih bagus masih bilang guru saya, kadang mantan guru saya katanya. Kalau sekolah mah ada mantan guru. Iya, saya dengan guru-guru di pesantren deket sebagian. Tapi dengan guru-guru sekolah hampir nggak ada kedekatan sama sekali. Termasuk murid durhaka saya itu sama guru-guru sekolah itu.
Mungkin bapak-bapak juga lebih parah dari saya. Iya, sama guru-guru sekolah. Iya, guru SD berapa orang coba yo? Apa kita datengin lebaran? Kagak. Mati kayak bang innalillahi doang, nyamperin juga kagak. Iya itu. Boro-boro nangis. Kenapa nangis? Guru SD saya meninggal. Iya, bodo amat lah. Emang dia mah dulu galak banget sama gua, sentimennya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi boleh ya menangis. Ada kedekatan. Wa tarkuhu aula. Wa tarkuhu aula. Dan meninggalkannya, tidak menangis itu setelah meninggal, aula itu lebih utama. Wa syarahal qadi yundabul buka qabla maut. Menurut Imam Qadi Husain itu, justru disunatkan menangis sebelum meninggal. Sebelum meninggal tangisin ya. Oh begitu ya, Masya Allah. Ini untuk izharan likarahati firoki, memperlihatkan keengganan berpisah. Wa adamul rogbah fi malihi, dan tidak cinta dengan hartanya. Wa buka bil qasri, dan menangis karena belum bisa melayani dengan baik. Nuzulud dumu hadza la ba'sa, jadi keluar air mata pun tidak apa-apa. Wabil maddi raf'us sauti, juga memanjangkan suara itu tidak apa-apa. Idza kana min ghairi nauhin, kalau tidak meratap. Jadi kalau menangis sampai ada suaranya juga nggak apa-apa, yang penting tidak ada kalimat-kalimat ratapan. Jangan ditinggalin. Tuh. Pokoknya aku nggak mau ditinggal. Nah, baru nggak boleh. Kalau cuma nangis-nangis biasa, antepin aja, biarin aja, manusiawi, meluapkan rasa kesedihan, nggak apa-apa. Wa yakunul buka ujaiz alaihi min ghairi nauhin airafi sautin bin nadam. Nah, yang boleh itu menangis, yang dibolehkan itu tanpa meratap. Meratap itu mengangkat suara sambil ya menyebut-nyebut nama mayit gitu ya. Fayahrumun nauh, maka kalau meratap itu diharamkan. Walaupun tanpa nangis, menjerit-jerit tapi nggak nangis, itu tetap haram kalau meratap. Wala syaqqa saubin, dan yang boleh menangis itu kalau tidak dengan meratap dan tidak sambil nyobek-nyobek baju. Nyobek-nyobek baju gitu ya. Jadi sambil itu ya ngawut rambut, nyobek-nyobek baju sampai kelojotan di tengah jalan, jangan. Itu ya. Wa fi ba'din nusah jaibun, atau kantong bajunya disobek-sobek. Ya. Itu enggak boleh. Jadi menangis ala kadarnya boleh, tapi jangan berlebihan, apalagi sampai meratap sambil merobek-robek baju dan lain sebagainya. Intinya memperlihatkan ketidakrelaan akan takdir kematian, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sebatas cuman menangis asal tidak berlebihan juga enggak apa-apa gitu. Wa yu'za ahluhu, ay ahlul mayyit sagiruhum wa kabiruhum zakaruhum wa unsahum illa syabah fala yuzabiha illa maharimuha. Dan disunatkan untuk takziah atau ditakziahi keluarganya, keluarga yang meninggal itu sunat ditakziahi. Siapa aja yang bersedih dengan kematiannya itu takziah ya. Kakoribin seperti kerabatnya, wazaujin suaminya, wasohrin atau anaknya, wasodikin atau temannya, wasayidin wa maula atau tuannya, bosnya. Ahlul mayit, keluarga mayit itu ditakziahi. Maksudnya ditakziahi itu apa? Dihibur ya, dihibur.
Sogiruhum baik yang masih kecil, wa kabiruhum atau keluar yang udah gede, zakaruhum apa cowoknya, wa unsahum apa ceweknya, illa syabah fala yu'za bi ilmahu kecuali anak gadisnya yang udah remaja, nggak usah ditakziah. Beda ini kalau anak gadis mah. Ini kita takziah ada anak perawannya nih, kita hibur nih. Jangan pilih-pilih ila sabah. Sabah itu pemudi remajanya gitu. Ya. Jadi wah ini keluarganya kayaknya emaknya meninggal, ya bapaknya meninggal. Ini ada anak perempuannya nih. Atau emang yang meninggal suaminya, istrinya jadi janda masih muda. Udah dideketin, nggak boleh. Kalau yang dihibur mah yang keluarganya yang mahramnya aja. Tuh nggak boleh itu mentaziahi menghibur kecuali mahramnya, ya. Mahramnya. Jadi kalau dipilih-pilih mah ini anaknya cakepnya saya hibur nih. Saya hibur nih, ajak jalan-jalan, diajak jajan lah, makan-makan dihibur nggak boleh. Ditemenin, disamperin juga, dinasehatin, milih-milih karena melihat kecakapannya itu nggak boleh. Ya kalau umpamanya meninggal istrinya ya kita samperin suaminya. Jangan malah anak gadisnya, jangan, suaminya aja yang samperin. Sabar ya Pak. Sabar, emang ujian dari Allah. Ngomong yang benar. Jangan sabar Pak, perempuan masih banyak, tinggalnya ngomongnya yang benar. Iya. Bapaknya aja samperin, jangan anaknya. Tuh, anak gadis yang disamperin. Sabar Neng. Mak meninggal nggak apa-apa, abang siap menghibur Neng, nggak boleh. Kecuali ya mahramnya itu ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi, ma min mu'minin yu'zi akhahu bi musibatin illa kasallahu azza wa jalla min hulalil karamah yaumal qiyamah. Tidak ada seorang mukmin mentakziah atau ngelayat saudaranya yang kena musibah. Yang kena musibah ya, ada yang mati, musibah itu ada yang kemalingan ya, apa aja kecelakaan, kena musibah. Kita mentakziahi, datang, menghibur. Maka Allah akan memberikan pahala berupa akan diberikan pakaian dari perhiasan-perhiasan kemuliaan nanti di hari kiamat. Oh, orang yang takziah itu begitu. Makanya kalau kita takziah itu ingat ke situ pahalanya. Wow, dapat perhiasan-perhiasan di akhirat nanti. Perhiasan surga kalau orang ngelayat orang yang kena musibah. Wa yukrahu li ahlihi ayyajtami'u bi makanin li'tiyahumun nas li ta'ziyah. Dimakruhkan bagi keluarga untuk berkumpul membuat satu tempat supaya orang pada datang takziah. Jadi orang kalau ada yang meninggal, jangan bikin tempat untuk orang pada takziah, nggak usah pasang tenda. Kita ada yang meninggal banyak yang takziah ini bikin tenda, nggak usah. Wal abdul kaunu takziah qabla dab. Jadi nggak usah ya, nggak usah kumpul-kumpul keluarganya di satu tempat supaya orang-orang pada datang takziah. Nggak boleh itu, apalagi nyediain panci biar pada ngasih amplop uang kerohiman. Itu keluarga jangan. Tetangga boleh. Ini bapaknya belum mati, baru sekarat, panci udah dikeluarin aja. Karena udah pengen ada yang nyumbang buat biaya tahlil. Aduh ya Allah, jangan. Itu mah kalau inisiatif tetangga, orang luar untuk membantu keluarga yang kena musibah nggak apa-apa. Tapi kalau inisiatifnya datang dari keluarga yang kena musibah itu nggak benar itu. Ini pengen dapat sumbangan untuk biaya tahlil, itu nggak benar. Wal afdal kaunu ta'ziyah qabla dab, ini yang utama takziah itu sebelum dikubur. Ya. In ra'a minhum syiddata jazain yusbirahum
Apalagi kalau dilihat ada keluarganya yang sangat terpukul, ya, sangat terpukul ketika keluarganya meninggal, itu takziah sebelum dikubur untuk menghibur dia. Wa illa fal ahsan tahiruha ila ma'badahu istigholi mitajhihi. Tapi yang lebih bagus kalau memang biasa-biasa aja, takziah mah lebih baik ketika setelah dikubur, ya, setelah dikubur. Karena kalau sebelum dikubur itu sibuk ngurusin mayit. Jadi menghibur keluarga si mayit itu, menghiburnya lebih bagus ketika sesudah dikubur. Kalau sebelum dikubur mah ngehibur aja yang keluarga mayit lah, siapa yang ngurusin mayit? Gak ada yang ngurusin, udah ngobrolin keluarga mayit aja, ngehibur aja. Mayitnya kagak ada yang mandiin, kagak ada yang ngurusin. Ya. Catat, kalau mandiin mayit, cari yang paling pinter, yang paling alim di keluarga, ya, yang mahramnya yang paling alim. Kalau mandiin, ya, tuh. Kalau nyolatin, cari yang paling dekat dengan si mayit, walaupun tidak paling alim. Yang penting standar dia nyolatin bisa ngimamin. Ya, yang paling afdol jadi imam sholat adalah yang paling dekat. Kalau istrinya meninggal, udah suaminya aja yang nyolatin, walaupun bukan ustadz tapi dia hafal lah nyolatin imam mah, ngimamin mayit mah. Tuh, kalau emaknya meninggal ya anaknya lah, walaupun bukan ustadz bukan kiai, nggak apa-apa. Kecuali kalau memang nggak bisa atau nggak kuat nahan nangis, ya nyuruh yang lain nggak apa-apa. Tapi yang paling utama, yang paling paham, yang paling alim itu yang imamin, ya. Tuh, kalau mandiin harus yang paling paham, yang paling ngerti. Tapi kalau nyolatin yang paling dekat hubungannya dengan si mayit. Wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni wa ba'dahu. Takziah itu sunnat hukumnya baik sebelum dikubur maupun sesudah dikubur. Ya. Wa tamtadu ila akhiri salasati ayam, dan diperpanjang waktu takziah ini sampai 3 hari. Jadi cukup 3 hari aja. Kalau udah lewat 3 hari mah nggak usah takziah lagi. 3 hari baru datang, orang udah lupa sama suaminya baru meninggal, teman suaminya datang, nangis lagi. Jangan. Udah lihat 3 hari mah ya. Wala tadur ziyadatu ba'di yaum. Kalau cuma lewat 3 hari setengah doang mah nggak apa-apa. Ya. Waktu kalau takziah ba'daha, makruh takziah setelah lewat 3 hari. Kenapa? Li'anna zalika yujaddidul hasan. Karena itu memperbaharui rasa sedih. Ya, memperbarui rasa sedih. Mimba didapnihi, 3 hari itu dihitung setelah dikuburkan. Ya, setelah dikuburkan 3 hari itu masa sunnah untuk kita bertakziah. Itu berlaku kalau umpamanya orangnya ada dekat di situ. Tapi kalau memang jauh, mungkin di luar pulau, luar daerah, atau orangnya sedang sakit, belum bisa takziah, atau memang dia masih di penjara belum keluar, maka itu nggak apa-apa lebih dari 3 hari takziahnya. Lebih dari 3 hari karena memang itu ada uzur, ya. Wa ta'ziyatu lugatan atasliyah liman usiba aitusbiruhu, ya. Takziah itu secara lugat adalah menghibur kepada orang yang kena musibah, mensabarkan atau ngajak sabar atau ngenasehatin biar sabar. Syara'an al-amru bisobri, kalau menurut hukum syara, menurut syara yang dimaksud takziah itu adalah mengajak bersabar, walhasu alaihi biwadil ajri, dan memberikan ajakan untuk menerima janji pahala dari Allah kalau sabar. Ya. Wa du'a lil mayyit bil maghfirah, mendoakan mayit untuk mendapatkan ampunan kalau mayitnya orang muslim. Kalau mayitnya non muslim cukup takziah boleh, tapi jangan didoain. Ya. Jangan didoain. Wal musab bijabril musibah, dan orang yang kena musibah supaya tertambal musibahnya. Sawaun kana musliman au kafiron,
yang kena musibahnya mah mau orang Islam, mau orang kafir, nggak apa-apa takziah. Kalau yang kafir cuman nggak boleh nggak boleh didoain. Wa yukrahu julus li takziah. Kalau takziah itu makruh duduk-duduk. Makruh ya. Jadi wa yukrahu julusul li takziah. Makruh duduk karena tujuan takziah. Jadi kalau takziah mah berdiri aja. Kagak nyediain bangku-bangku, kagak usah nyediain tenda-tenda. Saya baru tahu nih. Tuh. Wah, kalau makanya sering kita para ustadz kok kalau takziah itu nggak pada duduk-duduk, pada berdiri. Di sini dimakruhkan duduk-duduk untuk takziah. Fayuqalu fi takziyatil muslim bil muslim, kalau orang muslim takziah terhadap orang muslim, dia ngomongnya azamallahu ajraka wa ahsana izaaka wa ghafara limayyitika. Begitu. Semoga Allah mengagungkan pahalamu, memperbaiki ditinggalnya dirimu, dan diampuni orang yang meninggal pada keluargamu. Ntar dibalas sama keluarga yang kena musibah, sahibul musibah, jazakallahu khaira wa taqabbalallahu minka. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan dan Allah menerima kebaikanmu. Begitu. Itu seperti itu. Jadi ada bahasa-bahasa yang enak yang dianjurkan ketika kita mentakziah orang yang meninggal, yang kena musibah tadi, ya. Jadi ada bahasa-bahasa seperti itu. A'zamallahu ajraka wa ahsana izaaka, ya. Wa ghafarallahu limayyitika. Semoga Allah memberikan pahala sebesar-besarnya, semoga mayitnya diampuni sama Allah. Jangan ngedoain husnul khotimah, nggak ada ya di sini ngedoain husnul khotimah. Ini kadang orang ngedoain husnul khotimah, dari mana? Nggak ada contohnya. Ngedoain husnul khotimah itu bagi orang yang belum meninggal. Nggak ada di sini. Semoga wafatnya husnul khotimah, nggak ada. Husnul khotimah itu kalau orangnya belum meninggal, ya. Sama aja orang mau mudik, lebaran mudik, udah nyampe ke Jawa, kita ngedoain mudah-mudahan bisa sampai mudiknya ya ke rumah, orangnya udah ngopi, udah tiduran, udah mudiknya. Sama aja mendoakan udah yang kelewat. Husnul khotimahnya kan dan su'ul khotimahnya udah kelewat, nggak bisa diralat lagi, udah mati. Iya, udah husnul khotimah, udah su'ul khotimah, udah kelewat masanya. Jadi ngedoain yang munasabah, diampuni dosanya, diterima amalnya, begitu. Jangan ngedoain husnul khotimah, itu kelewat. Tuh, jadi di sini juga nggak ada suruh ngedoain husnul khotimah. Ya. Wala yudpanu isnani fi qabrin, dan tidak boleh ngubur dua mayit dalam satu kubur. Wahidin, satu kuburan, illa lihajatin, kecuali karena terdesak butuh. Qadaiqil ardi, kayak memang tanahnya udah nggak ada lagi, tanah kuburan udah penuh, udah gali lagi aja yang udah ada. Wa kasratil mauta, atau yang meninggalnya banyak, ada gempa bumi kayak kemarin di Afghanistan kan, 1000 orang lebih ya kan yang meninggal. Atau tsunami di Aceh kan ratusan ribu yang meninggal. Wah, itu mah disatuin juga, satu lubang, nggak apa-apa. Tapi kalau biasa normal di kita tanahnya masih ada, itu nggak boleh, haram disatuin satu kuburan. Tuh, itu para jamaah sekalian tentang masalah perihal menguburkan mayit, ya. Kemudian kalau di kita ada talqin mayit. Talqin mayit itu ada dua macam, ada talqin sebelum meninggal, dibimbing orang yang mau meninggal yang sedang sakarat itu dibimbing supaya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada talqin sesudah meninggal, sesudah dikubur. Itu hadisnya walaupun tidak hadis sahih, tapi kita lihat bagaimana para ulama membahas tentang talqin tersebut. Di antaranya Imam Nawawi dalam kitabnya juga mensunnahkan untuk mentalqin mayit ketika 7 langkah orang meninggalkan tempat kuburan tadi. 7 maka saat itu munkar nakir akan menanyai si mayit, maka dianjurkan di antara yang hadir tadi untuk mentalqin orang yang sudah meninggal di alam kuburnya dengan bahasa talqin yang memang sudah ada. Ya sudah ada, itu dari nabinya, itu sudah ada, itu boleh. Jadi
sunnat ditalkin. Kalaupun ada pihak-pihak yang mengatakan itu bid'ah dan lain sebagainya, itu bukan kepada tidak ada dalil, tapi memang hanya berbeda pendapat tentang kurang kuatnya dalil. Tapi ternyata kita lebih percaya dengan ulama-ulama yang mumpuni sekali, berimam Nawawi sekalipun dalam syarah Sahih Muslimnya beliau mengatakan tentang kesunahan tentang talqin tersebut. Jadi kita lebih percaya ulama-ulama dahulu ketimbang orang-orang yang baru sekarang belajar agama baru kemarin yang pendapatnya berbeda dengan ulama-ulama dahulu. Makanya kita ngaji kitab kuning, bukan belajar dari sosmed, karena kita lebih percaya dengan ulama-ulama yang mengimplementasikan kandungan Al-Quran dan Al-Hadis, dia ijawantahkan menjadi hukum, dikaranglah kitab-kitab, terutama kitab-kitab fikih. Nah itulah yang menjadi ikutan kita, karena semua permasalahan agama pada dasarnya sudah selesai dari Quran dan Al-Hadis, ijma qiyas, semuanya sudah dituangkan di kitab-kitab ulama. Kita tinggal bacanya, gak usah diupdate lagi, gak usah dimunculkan kembali untuk diperdebatkan. Kita tinggal baca, tinggal ikut yang mana, termasuk hal pemulasaran jenazah, termasuk hal talqin mayit, termasuk hal mentahlilkan orang yang meninggal dan tidak. Itu sudah ada keterangan penjelasannya dalam kitab-kitab. Mau ikut silahkan, nggak ikut berarti tidak percaya. Tapi pada prinsipnya kalau menurut saya, ketika ada celah sedikit pun untuk menolong mayit, kenapa enggak kita gunakan? Walaupun hakikatnya berhasil dan tidaknya, manfaat dan tidaknya itu adalah urusan Allah, karena kita mengikuti anjuran ulama. Itu aja ya simpulannya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.